Shalom, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sekalipun kita tidak bisa melakukan ibadah tatap muka, tetapi hari ini tidak mengurangi semangat dan kerinduan kita untuk tetap memuji, memuliakan nama Tuhan di rumah kita masing-masing. Saudara-saudara, sekalipun demikian, tapi Tuhan akan memberikan kekuatan dan berkat bagi kita semua. Oleh karena itu, mari kita akan sama-sama mulai akan ibadah di rumah kita masing-masing dalam tangan pimpinan Tuhan, agar Tuhan sendiri yang akan memimpin, menyertai dan memberkati kita semua. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa kita masih ada di tempat ini sampai sekarang. Semua karena kasih, semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Amsal 17 ayat 17 mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Ada satu sobat kita, sobat yang setia, dia adalah Yesus. Mari panggil namanya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku.
Tuhan, Dia Allah yang luar biasa. Dia Yesus sahabat kita. Dia Yesus yang luar biasa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan saat ini. Engkau pertemukan kami dalam ibadah yang diberkati Tuhan pada saat ini. Meskipun kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain secara langsung dalam ibadah tatap muka, tapi kami bersyukur oleh kesempatan pagi hari ini, kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dan mau membuka hati kami untuk menerima sebahagian dari firman Tuhan. Sebab itu Bapa di sorga, kami mohon hikmat dan pengertian dari Tuhan menguasai kami semua, sehingga pemberitaan firman Tuhan saat ini menjadi berkat dan kekuatan bagi kami semua, terutama di tengah-tengah situasi dan kondisi sekarang ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami membuka hati kami untuk terima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau dalam kesempatan saat ini kita kembali bisa beribadah meskipun di tengah-tengah situasi yang sangat terbatas dan penuh dengan pembatasan. Tapi kita bersyukur kita masih bisa bersekutu dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Dan saat ini kita mau sama-sama buka hati kita untuk terima firman Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam surat 3 Yohanes ayatnya yang kedua. Surat 3 Yohanes ini cuma satu pasal. Surat 3 Yohanes ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saya ulangi lagi. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagaimana yang kita tahu dan sedang kita alami saat ini, bahwa bangsa kita Indonesia sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Pandemi Corona masih merajalela dan kita seakan tidak berdaya. Korban terus berjatuhan. Barangkali beberapa dari kita kehilangan orang-orang yang dekat dengan kita. Entah itu sanak keluarga kita, atau anggota keluarga kita, atau mungkin sahabat-sahabat kita. Situasi masih tidak menentu. Pandemi yang sedang terjadi ini tidak saja mengancam dan mengambil nyawa dari beberapa orang-orang yang kita kasihi, tetapi juga mengancam sumber-sumber penghidupan kita. Ada berapa banyak lapangan-lapangan pekerjaan yang terpaksa ditutup oleh karena kondisi seperti sekarang ini. Ada berapa banyak keluarga kita, orang-orang yang kita kenal, yang kesulitan dalam penghidupan mereka. Lalu sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, bagaimana kita harus mensikapi kondisi sekarang ini yang sedang terjadi, yang sedang kita alami? Nah, di dalam Alkitab ada satu kisah atau peristiwa di mana umat Tuhan mengalami kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Kalau kita melihat dalam Alkitab, kita akan menemukan ada sebuah cerita, ada sebuah peristiwa, sebuah kondisi di mana umat Tuhan dalam keadaan tidak baik-baik saja. Yaitu ketika umat Tuhan diperbudak di Mesir. Sebab itu saya mau mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dalam Keluaran pasalnya yang pertama, ayat yang ke-7.
Keluaran pasal yang pertama, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Saya ulangi lagi, Keluaran pertama ayat 7 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu, pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yaitu Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat. Yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Dan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sama seperti bencana pada umumnya, bencana itu bisa datang kapan saja dan terjadi di mana saja dalam berbagai bentuk. Orang Israel ketika tinggal di Mesir, dalam kepemimpinan Yusuf yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa ini dari awalnya kelaparan, lalu mereka pindah ke sana, dan mereka hidup makmur di sana dalam serba kecukupan. Tidak kurang suatu apapun. Tiba-tiba datang bencana itu, yaitu bangkitnya seorang raja baru atau Firaun baru yang tidak mengenal jasa baik Yusuf kepada Mesir itu. Dan karena bangsa Israel diberkati Tuhan dengan jumlah mereka yang berkembang dengan pesat, sehingga menimbulkan ketakutan kepada orang-orang Mesir. Mereka hidup dan berkarya dengan baik-baik di sana. Mereka tidak berulah di Mesir. Mereka hidup dengan normal tadinya. Tapi siapa sangka, tiba-tiba bencana itu datang. Bencana itu datang untuk kemudian menyengsarakan hidup dari anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan yang ada di Mesir. Mereka yang tadinya hidupnya enak, sejahtera, tiba-tiba menjadi hidup penuh dengan kepahitan. Tadinya hidupnya baik-baik saja, biasa-biasa saja, normal-normal saja, tiba-tiba sekarang menjadi tidak baik-baik saja. Dan kalau kita melihat sejarahnya, mereka diperbudak, dibuat tidak baik-baik saja sampai beratus-ratus tahun. Lama sekali. Mari kita baca lanjutannya. Keluaran pasal 2, ayat 23 sampai 25. Keluaran pasal 2, ayat 23, 25. Lama sesudah itu, mestinya dibacanya bukan lama, tapi lama sesudah itu. Memang lama sekali, karena ratusan tahun. Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir. Ini bukan raja yang pertama sebetulnya. Bukan raja yang memulai perbudakan. Karena tidak mungkin rajanya berumur ratusan tahun. Jadi setelah raja yang pertama yang memulai perbudakan, penerusnya meneruskan perbudakan itu lagi. Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah.
Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Nah, dari ayat-ayat ini kita akan belajar beberapa hal. Bagaimana situasi kondisi umat yang sedang tidak baik-baik saja. Apa yang harus dilakukan. Dan bagaimana tindakan Allah kepada mereka. Dalam kisah ini kita melihat dua hal. Yang pertama adalah tindakan manusia, khususnya mereka. Ketika mereka sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Alkitab mencatat mereka berseru kepada Allah. Mereka berseru kepada Tuhan. Mereka berseru minta tolong kepada Tuhan. Sebuah tindakan yang benar sekali. Datang pada Tuhan meminta pertolongan Tuhan. Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Kita tahu betul kondisi ini di luar kemampuan kita manusia. Sama seperti orang Israel. Ketika mereka diperbudak. Negara Mesir waktu itu adalah negara adidaya. Negara terkuat di dunia. Dalam segala hal. Baik dalam persenjataan militernya maupun dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Itu negara makmur dan maju sekali. Negara adidaya pada waktu itu. Negara inilah atau kerajaan inilah yang sedang menindas orang Israel, umat Tuhan. Nah, mereka artinya dengan kemampuan manusianya, mereka pasti tidak mungkin bisa membebaskan diri dari perbudakan atau dalam kondisi yang tidak baik-baik yang sedang mereka alami. Maka mereka datang kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Minta tolong kepada Tuhan. Berseru. Dalam bahasa Inggris dipakai kata cry. Itu bukan berseru, sini dong, bukan begitu. Itu berseru sambil menangis. Sambil mencucurkan air mata. Mereka berseru dengan sekemampuan mereka. Sampai seruan mereka menarik perhatian Tuhan. Selama ratusan tahun mereka diperbudak. Selama ratusan tahun mereka dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Ini pandemi berapa lama? Kita mengalami baru 2 tahun, hampir 2 tahun. Kita sudah lihat bagaimana kesusahan dan kerusakan yang terjadi. Sudah bikin banyak susah di mana-mana. Ini mereka mengalami kondisi tidak baik-baik saja sampai ratusan tahun. Pasti benar-benar tidak baik-baik saja kondisinya. Dan mereka berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Maka dalam situasi sekarang ini kita hanya bisa berseru kepada Tuhan. Minta tolong kepada Tuhan. Selain tentu saja kita harus menjaga protokol kesehatan dengan baik. Tapi yang paling penting adalah kita minta perlindungan Tuhan. Karena hanya kekuatan Adikodrati saja yang memampukan umatnya pada waktu itu dan kita pada masa kini untuk menghadapi situasi tidak baik-baik saja yang sedang dialami. Kekuatan kita terbatas. Bangsa Israel mereka meskipun jumlahnya banyak, tapi mereka sedang diperbudak. Mereka menjadi ahli dalam membangun bangunan, tapi tidak ahli dalam menggunakan alat perang. Pasti segala macam persenjataan dijauhkan dari mereka. Khawatirnya nanti mereka merampas alat-alat perang itu atau senjata itu, lalu memberontak kepada Mesir. Artinya mereka tidak punya kemampuan sama sekali. Tapi mereka datang pada alamat yang tepat. Yaitu mereka berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Dalam kondisi sekarang ini kita betul-betul membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Hanya Tuhan saja yang memampukan kita betul-betul bisa menghadapi dan melalui situasi yang sedang tidak baik-baik saja ini.
Virus ada di mana-mana. Siapa saja dan kapan saja bisa terpapar. Tapi kalau Tuhan menolong saya dan saudara, kalau kita minta tolong kepada Tuhan, maka tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu, tapi dengan caranya yang juga tidak bisa kita pahami, sanggup menolong saya dan saudara. Sama seperti umat Tuhan pada saat itu. Mari kita lihat bagian yang kedua. Tindakan Allah ketika umatnya berseru kepadanya. Mungkin lebih baik saya bacakan lagi ayatnya. Ayat 24 dari Keluaran pasal yang kedua. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Tindakan Allah apa? Atas pergumulan dan kesulitan manusia yang sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Yaitu Allah mendengar, melihat, dan memperhatikan mereka. Ini Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Dia bukan Allah yang tuli. Dia bukan Allah yang buta. Dan dia bukan Allah yang tidak punya perhatian. Dia mendengar kesulitan yang sedang kita hadapi. Dia mengetahui, dia melihat bagaimana situasi yang sedang kita alami dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Dan dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, Tuhan memperhatikan saya dan saudara. Sehingga kita tidak perlu khawatir. Sehingga kita tidak perlu gentar. Was-was, ya perlu. Hati-hati, ya wajib. Tapi kondisi ini jangan membuat kita seolah-olah kehilangan pengharapan. Karena Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang kita sembah, Dia mendengar setiap seruan Bapak Ibu doa Bapak Ibu Saudara. Setiap seruan yang kita naikkan kepadanya. Dia tidak hanya mendengar, Dia melihat dan memperhatikan. Kalau dalam cerita ini, dalam kisah ini, sebagai wujud dari Tuhan mendengar, melihat, dan memperhatikan umatnya, maka Tuhan mengutus Musa kepada mereka. Dan setelahnya kita tahu cerita selanjutnya. Musa lah kemudian dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan umatnya dari kondisi yang sedang tidak baik-baik saja yang mereka alami, membawa mereka kepada kondisi yang baik-baik saja, yaitu kepada negeri yang berlimpah susu dan madu. Ini Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Maka dalam kondisi ini meskipun mungkin setiap hari kita menerima informasi, berita-berita yang kurang menguntungkan dan mengenakkan. Tapi kita ingat kita punya Tuhan. Allah yang mendengar, Allah yang melihat, dan Allah yang memperhatikan segala kesulitan kita. Tuhan selalu punya solusi dalam setiap pergumulan hidup manusia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, ingatlah satu hal ini. Tuhan yang kita sembah, Dia mendengar, melihat, dan memperhatikan kesulitan hidup umatnya. Yang kita lakukan cuma satu, yaitu berseru kepadanya, berharap kepadanya, minta tolong kepadanya. Maka Dia akan bertindak dan menolong saya dan saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini. Dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Tapi kami punya Tuhan yang mendengar, melihat, dan memperhatikan kami.
Kami berseru kepada Tuhan. Kami datang kepadamu, memohon kekuatan dan petunjuk di dalam kehidupan ini, dalam situasi yang sedang kami alami. Kami percaya Tuhan kami mendengar, melihat, dan memperhatikan apa yang sedang kami alami. Dan siap menolong di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa di sorga, kiranya Engkau terus beri kami kekuatan iman untuk terus berharap kepada Tuhan. Kondisi apapun yang sedang kami alami, yang secara manusia tidak baik-baik saja. Tapi selama kami berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, maka Engkau Tuhan yang punya langit dan bumi, yang berkuasa dalam segala situasi dan kondisi, yang sanggup membalikkan situasi atau kondisi yang tidak baik-baik saja menjadi kondisi yang baik-baik saja. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Engkau jabarkan lebih luas, lebih jauh sesuai pola pikir dan pengertian kami. Supaya apa yang kami dengar pada saat ini memberkati dan membekali di dalam kehidupan kami. Untuk terus berharap kepada Tuhan, percaya sungguh kepada Tuhan yang mendengar, melihat, dan memperhatikan segala yang terjadi di dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Engkau meteraikan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah online ini. Kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan menjauhkan kita semua dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan. Tuhan, terima kasih untuk pimpinan-Mu pada hari ini. Karena kami mampu dan bisa menyelesaikan ibadah ini dari awal sampai akhir. Dan sekarang kami boleh menyerahkan akan saudara-saudara kami. Engkau akan memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kami, supaya kami tetap sehat di dalam Engkau. Supaya kami boleh senantiasa memuji dan memuliakan nama Engkau. Dan kami bisa mendengar akan firman-Mu di setiap saat. Sehingga itu akan menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah online ini di rumah kita masing-masing. Agar Tuhan sendiri yang akan memimpin dan menyertai perjalanan hidup kita. Maka mari saudara-saudara, kita akan sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.